Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua di kota Jakarta, teman-teman. Jalan-jalan pagi di sekitaran kawasan Kota Tua ini menurut saya wow banget, amazing banget. Dan terakhir kali saya ke kawasan Kota Tua ini tuh kondisinya masih cukup semrawut, tapi sekarang sudah tertata rapih banget, teman-teman. Dan pemandangannya benar-benar heritage banget. Di mana-mana ada banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda. Dan dari kawasan Kota Tua ini rencananya saya akan naik kereta dari stasiun Jakarta Kota yang memang letaknya berada di kawasan Kota Tua Jakarta ini, teman-teman. Saya bukan mau naik KRL, tapi saya akan naik kereta api jarak jauh yang satu-satunya melakukan pemberangkatan awalnya dari stasiun Jakarta Kota ini, teman-teman, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara. Nanti rencananya saya akan naik kereta api Kuto Jaya Utara ini tidak full trip, melainkan hanya finish sampai stasiun Cirebon Perujakan saja, teman-teman. Untuk kereta api Kuto Jaya Utaranya sendiri nanti jadwalkan berangkat dari stasiun Jakarta Kota itu pukul 8.30, dan saya mau menikmati suasana di kawasan Kota Tua dulu sejenak, teman-teman, sebelum saya nanti melakukan proses boarding dan naik ke kereta apinya. Seperti apa perjalanan saya naik kereta api Kuto Jaya Utara? Ikuti terus trip saya dan ikuti terus jelajah saya mengelilingi Kota Tua di kawasan Kota Tua Jakarta ini. Ini bisa dilihat ya, untuk sekeliling kawasan Kota Tua ini bangunannya masih ori-ori heritage Belanda semua. Sebenarnya ke sebelah sananya itu masih luas lagi, teman-teman, untuk kawasan Kota Tuanya ya. Dan ini adalah stasiun kereta api Jakarta Kota yang bangunannya sangat megah sekali, teman-teman. Ini benar-benar saya kalau lihat bangunan aslinya Jakarta Kota tuh takjub sekali saya bisa semegah ini. Stasiun Jakarta Kota ini didirikan pada tahun 1929, artinya usianya sudah hampir 1 abad, teman-teman. Kurang lebih usianya sekitar 94 tahun. Saya mau keliling ke sana untuk menikmati suasana di kawasan Jakarta Kota ini, atau lebih tepatnya di kawasan Kota Tua. Dulu waktu saya terakhir ke sini belum seperti ini, teman-teman. Untuk monumen yang kayak kolam gitu, pancuran yang di sana itu dulunya belum ada ya. Tapi sekarang penataannya udah cakep banget, dan sepertinya yang saya lihat di sebelah sana itu masih ada proyek-proyek, entah itu proyek fasilitas yang lain ya. Kita tunggu aja ke depannya nanti pemugaran kawasan Kota Tua di Jakarta ini seperti apa, dan saya tidak sabar pengen berkunjung ke sini lagi, teman-teman. Asli, jalan-jalan di Kota Tua pagi hari itu benar-benar nikmat banget sih. Apalagi ini hari Minggu, hari dimana orang-orang mungkin pada berolahraga, jalan-jalan santai. Di Kota Tua itu spotnya atau tempatnya untuk melakukan hal-hal itu bener-bener ciamik sih, teman-teman. Oh ya, sebagai informasi, teman-teman, untuk pintu masuknya dari stasiun Jakarta Kota sendiri, ini kalau lewat sini itu khusus untuk penumpang-penumpang KRL, teman-teman. Kalau untuk keberangkatan kereta api jarak jauhnya setahu saya masih berada di samping sebelah sana. Nah, ini ada pintu lagi untuk masuk ke stasiun Jakarta Kota. Sebenarnya untuk masuk ke stasiunnya ada 3 pintu, teman-teman. Yang pertama yang barusan saya di sana, di sini ada pintu lagi, dan di seberang sana juga ada pintu lagi, teman-teman. Dan bangunan dalamnya stasiun Jakarta Kota itu memang gokil banget sih. Nanti saya akan masuk ke dalam ketika saya sudah boarding ya. Untuk pintu masuk yang modelnya seperti ini, itu pintu masuk khusus untuk keberangkatan penumpang KRL ya, teman-teman ya. Nah, untuk keberangkatan kereta api jarak jauh melalui pintu ini itu berada di sebelah sana, teman-teman, tepatnya dekat dengan halte Transjakarta. Di sana ada halte Transjakarta. Nah, di sampingnya lagi itu adalah pintu masuk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh, teman-teman. Nah, dari pintu ini saya akan belok ke kiri untuk menuju pintu keberangkatan kereta api jarak jauh, teman-teman. Untuk stasiun Jakarta Kota sendiri ini memang stasiunnya terintegrasi dengan layanan bus Transjakarta ya, teman-teman. Dan tepat di samping atau di seberang halte Transjakarta ini itu ada pintu lagi sebenarnya untuk menuju
ke kereta api jarak jauh teman-teman. Jadi saya akan masuk lewat sini. Dan ya, saya sudah lama sekali tidak naik kereta api dari Jakarta Kota lagi. Dan sekarang mau nyoba lagi teman-teman. Karena memang untuk kereta api Kuto Jaya Utara sendiri itu hanya satu-satunya kereta api jarak jauh yang melakukan pemberangkatan awal dan tujuan akhirnya di stasiun Jakarta Kota teman-teman. Nah, ini dia pintu masuk untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota teman-teman. Sebenarnya fasilitasnya sederhana sekali ya, hanya ada meja boarding dan juga untuk pintu kedatangannya juga di sebelah sana, untuk keberangkatannya di sebelah sini. Jadi samping-sampingan ya. Untuk loket counternya sendiri ada di sebelah sana dan juga untuk loket customer service-nya juga ada di sebelah sana teman-teman. Dan ada mesin cetak boarding dan juga timbangan untuk barang bawaan penumpang. Dan di stasiun Jakarta Kota ini belum ada face recognition boarding teman-teman. Jadi kita harus boarding manual menggunakan tiket dan juga mengeluarkan KTP. Oke, saya sudah menyelesaikan proses boarding dengan lancar dan ini dia ruang tunggu untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota teman-teman. Ruang tunggunya sih luas banget ya, dan ini gede banget loh teman-teman. Dan setahu saya ruang tunggunya ini dulunya adalah jalur KA teman-teman, jalur KA di stasiun Jakarta Kota. Mungkin bisa dilihat ya di bawah sana, di bawah lantai kaca ini itu semacam kayak ada rel ya. Nah, kelihatan nggak? Itu kayak semacam ada rel teman-teman. Jadi sebenarnya ini dulunya jalur untuk di stasiun Jakarta Kota. Dan sekarang sudah dirubah tataannya untuk ruang tunggu penumpang kereta api jarak jauh. Luas banget dan surprisingly ini walaupun atapnya seperti atap seng gitu ya. Dan biasanya kalau atap seng ini tuh hawanya suka panas gitu. Tapi ini surprisingly sejuk sih, lumayan sih, nggak begitu gerah dan lumayan adem juga karena di sebelah sana itu ada spot AC, sebelah sana juga ada spot penyejuk udara. Jadi untuk ruangan ini ya lumayan nyaman juga sih menurut saya. Fasilitasnya sendiri di ruang tunggu penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota itu ada hand sanitizer di sebelah sana nih teman-teman. Ini dia, ada hand sanitizer dan juga ada charging point untuk penumpang yang mau mengisi daya gadgetnya gitu. Dan juga ada tempat sampah di beberapa titik ya. Nah, ini kereta api Kuto Jaya Utaranya sudah tersedia di jalur 1 teman-teman. Nanti saya akan berada di premium 8. Saya lupa nomor kursinya berapa, tapi yang pasti ini nomor gede sih yang arah maju kursinya ya, kalau dilihat dari posisi toiletnya teman-teman. Nah, berhubung pintu masuknya untuk keberangkatan kereta api jarak jauh itu ada di samping ya, dekat halte Transjakarta. Jadi kalau misalkan kalian mau membeli makanan dulu di stasiun Jakarta Kota ini, kalian lebih baik masuk dulu melalui pintu utama yang depan arah Kota Tua itu teman-teman. Jadi masuk dulu ke sini, tidak perlu untuk tap in, tapi kalian bisa masuk ke sebelah sana lalu membeli tenan-tenan makanan teman-teman. Kalau kalian udah masuk dulu ke sini mungkin nggak bisa ya, atau mungkin bisa minta bantuan security dulu atau siapa gitu untuk membeli makanan di sebelah sana teman-teman. Tenan-tenannya banyak sih sebenarnya, ada kayak minimarket gitu, kopi kenangan dan juga beberapa tenan lainnya. Tenan makanan juga ada, Indomaret juga ada. Jadi sebelum bepergian kalian bisa juga untuk membeli tenan makanan, tapi bukan di area keberangkatannya teman-teman. Kalau area keberangkatannya sendiri sih ya sederhana sekali ya, hanya ada meja boarding, lalu ada layanan loket dan customer service, ruang tunggu gitu. Nah, untuk keberangkatan kereta api jarak jauh tersedia di jalur 1 dan 2 teman-teman. Dan di Jakarta Kota ini dulunya ada 3 kereta yang keberangkatan awal dan tujuan akhirnya di stasiun Jakarta Kota teman-teman. Dulunya selain kereta api Kuto Jaya Utara ada kereta api Menoreh dan juga kereta api Jayakarta Premium teman-teman. Tapi untuk kereta api Jayakarta sendiri saat ini rangkaiannya sudah diperpanjang, jadi tidak memungkinkan untuk keberangkatan awalnya dilakukan di stasiun Jakarta Kota ini teman-teman. Lalu yang kedua ada kereta api Menoreh. Per GPK 2023 ini dia sudah tidak sampai stasiun Jakarta Kota lagi teman-teman. Jadi untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota hanya menyisakan satu-satunya kereta api jarak jauh, yaitu kereta api Kuto Jaya Utara ini teman-teman. Oke, sedikit review tentang kereta api Kuto Jaya Utara ya. Jadi kereta api Kuto Jaya Utara ini melayani kelas full ekonomi premium teman-teman. Satu rangkaiannya tidak ada kelas yang lain-lain lagi selain
kelas ekonomi premium. Ekonomi premiumnya sendiri menggunakan bodi stainless steel seperti ini teman-teman, seperti yang digunakan oleh kereta api Sawung Gali saudara sejalurnya teman-teman. Dan kadang-kadang juga sarana dari kereta api Kuto Jaya Utara ini, ekonomi premium, sering sekali di rolling dengan sarana kereta api Sawung Gali ya. Karena memang menggunakan jenis kereta ekonomi premium yang sama teman-teman. Hanya bedanya rutenya kalau kereta api Kuto Jaya Utara itu masih kelanjutan lagi atau masih dilanjutkan lagi dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Jakarta Kota teman-teman. Jadi secara jalur sih sama ya, dari Pasar Senen ke Kutoarjo atau sebaliknya, hanya saja memang ini extend sampai Jakarta Kota teman-teman. Bedanya dengan Sawung Gali seperti itu ya. Dan dari segi interior dengan kereta api Sawung Gali, kereta api Kuto Jaya Utara ini hampir sama saja teman-teman, seperti kereta-kereta yang menggunakan ekonomi premium stainless steel pada umumnya. Konfigurasinya dua-dua, berkapasitas 80 tempat duduk dan setengah menghadap laju dan setengah menghadap mundur teman-teman. Kursi yang berhadapan apabila di kereta ekonomi premium stainless steel ini berada di nomor 10 dan 11. Untuk lokomotifnya seri berapa saya kurang hafal ya, dan saya nggak bisa lihat di stasiun Jakarta Kota ini soalnya untuk menuju ke depan itu saya nggak bisa mantau langsung lokomotifnya. Mungkin nanti saya akan cek lokomotifnya ketika keretanya berhenti di stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman. Di sana berhentinya sekitar 11 menit, jadi masih ada waktu saya menuju ke depan untuk ngecek lokonya teman-teman. Jadi nanti aja ya kita lihat lokonya di stasiun Jakarta Pasar Senen. Mumpung belum berangkat, yuk kita lihat-lihat dulu fasilitas yang ada di kereta api Kuto Jaya Utara ekonomi premium ini teman-teman. Sebenarnya fasilitasnya hampir sama saja seperti kereta ekonomi premium di KA-KA lain ya. Ada kantong elastis untuk menaruh barang dan botol, di sini ada juga kresek ya untuk menaruh sampah, dan juga di sini ada meja kecil untuk menaruh botol dan gelas. Di bawahnya ada colokan listrik 2 buah teman-teman. Dan juga di sini ada tirai model tarik gulung, untuk menariknya tinggal tarik seperti ini aja, lalu lepaskan. Loh, ini udah jebol. Oke, agak sedikit ini ya, jadi kalau misalkan posisinya belum menahan juga tinggal tarik aja sekali atau 2 kali, nanti coba dilepaskan, nanti dia akan menahan di posisi seperti ini. Untuk menggulungnya kembali tinggal tarik aja ke bawah sedikit lalu lepaskan. Aduh, cepet banget, terus menghentak ya naiknya ya, agak ngeri-ngeri sedap teman-teman. Dan di sini ada gantungan kecil untuk menaruh jaket dan tas kecil, dan di sini rak bagasinya modelnya seperti ini teman-teman. Di sini ada ambient light-nya ini kalau misalkan diterapkan mode malam ya, dan juga di sini tidak ada lampu bacanya seperti di kelas eksekutif atau di kereta ekonomi premium Jayakarta teman-teman. Berbeda ya jenisnya ya. Dan juga untuk bagasinya sendiri menurut saya untuk koper ukuran sedang dan kecil ini masih bisa tertata rapi di atas ya. Kalau misalkan kopernya kalian bawa ukurannya besar, mungkin agak sulit ya untuk ditata di atas rak bagasi ini. Dan juga fasilitas lainnya ada headrest di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini ada handrest, lalu di sana sebenarnya ada reclining seatnya teman-teman. Jadi untuk mengatur kemiringan sandaran kalian sesuai kenyamanan. Jadi ini bisa disetel ya untuk kemiringan sandarannya, dan juga handrestnya juga ada di sampingnya teman-teman. Ada televisi juga untuk hiburan, tapi di dindingnya sendiri ini tidak ada televisi ya seperti di kereta-kereta kelas eksekutif. Jadi televisinya hanya tersedia di sini saja teman-teman. Dan juga tentunya ada fasilitas toilet, tapi toiletnya untuk di kereta jenis ini hanya tersedia di salah satu ujung saja teman-teman. Jadi untuk di kereta premium 8 ini apabila berangkat dari Jakarta itu toiletnya berada di belakang teman-teman. Jadi untuk perjalanan saya kali ini toiletnya bukan berada di sana tapi berada di belakang sana teman-teman. Kereta yang saya naiki ini memiliki nomor sarana K3 01803. K3 ini menandakan bahwa kereta ini kelas ekonomi. 0 ini menandakan bahwa kereta ini butuh digerakkan oleh lokomotif karena tidak memiliki penggerak. 18 ini adalah tahun produksi kereta ini, tahun 2018. 03 ini merupakan nomor seri atau nomor urut dari tahun produksinya tersebut. KTA ini adalah kode sarana untuk depo kereta Kutoarjo yang bertugas merawat dan mengurus rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara ini teman-teman. Nah, keterangan di rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara ini tulisannya F4510 teman-teman. F ini merupakan kode untuk kereta yang bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. 45 ini adalah berat isi atau berat maksimal kereta ini seberat 45 ton. 10 ini adalah jenis bogi yang digunakan oleh kereta ini berjenis K10. Dan beruntungnya kereta premium 8 ini letaknya paling belakang teman-teman. Jadi nanti kita bisa back ride di perjalanan menuju Cirebon ya. Mantep ini.
Dan karena Premium 8 ini letaknya paling akhir atau paling belakang rangkaian, makanya dipasang tanda merah seperti ini teman-teman. Ini kalau di kereta api namanya tanda semboyan 21, ini sebagai penanda dari akhir rangkaian. Kalau kereta tidak memiliki penanda seperti ini, takutnya dikhawatirkan ada kereta yang lepas atau gerbong yang lepas di tengah-tengah jalan teman-teman. Makanya untuk ditandakan sebagai akhir rangkaian pakai plat ini teman-teman. Apabila siang hari ditandai dengan plat merah ini, dan apabila malam hari ditandai dengan lampu seperti ini teman-teman. Kalau yang ini biasanya warna merah, dan di ujung depan sana biasanya tandanya warna hijau teman-teman. Dan di belakang sini juga biasanya ada penanda sebagai akhir rangkaian di situ teman-teman. Nyala warna merah ya di atasnya gitu. Sebagai informasi ya teman-teman, kereta api Kuto Jaya Utara ini dulunya berangkat dari stasiun Jakarta Kota itu pagi banget teman-teman. Sekitar pukul 4:30 pagi, atau biasanya ya kalau di Indonesia ini atau di Pulau Jawa ini itu bertepatan dengan azan subuh teman-teman. Jadi kalau misalkan kereta api Kuto Jaya Utara ini berangkat, itu yang lain mah sholat subuh, tapi ini malah berangkat teman-teman. Jadi dulu tuh jamnya menurut saya paling gak enak sih, karena memang berangkatnya pagi sekali ketika KRL belum beroperasi. Tapi sekarang untuk jadwal barunya di GPK 2023 atau grafik perjalanan kereta api terbaru yang berlaku 1 Juni, pemberangkatan kereta api Kuto Jaya Utara di stasiun Jakarta Kota ini dimundurkan hampir 4 jam teman-teman. Dari yang awalnya jam 4:30 sekarang menjadi jam 8:30 teman-teman, atau tepatnya pukul 8:35 ketika KRL sudah ramai-ramainya untuk lalu lalang beroperasi mengantarkan penumpang teman-teman. Jadi menurut saya sih untuk pemunduran jadwal dari kereta api Kuto Jaya Utara ini menjadi jam 8:30 dari Jakarta Kota itu mantep banget sih, gokil banget, sebuah keputusan yang tepat dan sebuah keputusan yang menurut saya sih lebih lebih nyaman untuk pelanggan kereta api ini teman-teman, karena untuk naik dari sini akhirnya tidak harus menunggu pagi buta atau dini hari di stasiun teman-teman. Jadi bisa santai-santai dulu, mandi dulu, prepare dulu di rumah, baru berangkat naik kereta api ini di stasiun Jakarta Kota. Atau mungkin dari daerah lain yang mau naik kereta api ini di stasiun Jakarta Kota, entah itu dari Tanjung Priuk, dari Bogor atau dari Bekasi, yang menggunakan layanan KRL yang finish di stasiun Jakarta Kota ini, akhirnya bisa mengakses kereta api Kuto Jaya Utara teman-teman. Tidak perlu lagi harus menginap atau camping atau menunggu dini hari sambil ngopi-ngopi di Kota Tua di stasiun Jakarta Kota. Itu nggak perlu lagi teman-teman. Mantap banget sih ini jadwal barunya. Oke, 8:36 lebih 1 menit lah ya. Kita berangkat dari stasiun Jakarta Kota teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Setelah ini untuk keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Kota sudah tidak ada lagi teman-teman, karena memang hanya ini yang berangkat dari stasiun Jakarta Kota. Sebelumnya memang ada jadwal jam siang, ada jadwal jam malam. Siang tuh kalau nggak salah dulu ada kereta api Jayakarta, dan juga untuk keberangkatan malam hari di keberangkatan KA jarak jauh stasiun Jakarta Kota itu ada KA Menoreh. Tapi 2 KA tersebut sekarang sudah tidak lagi sampai Jakarta Kota teman-teman. Nah, di sebelah sana ada gerakan langsiran dari kereta api Taksaka teman-teman. Kereta anak emasnya KAI rute Jakarta Jogja, atau lebih tepatnya Gambir Yogyakarta teman-teman. Dia dilansir dari depo kereta Jakarta Kota yang nantinya akan menaikkan penumpang di stasiun Gambir teman-teman. Jadi untuk preparationnya atau persiapannya, rata-rata kereta yang berterminus di Gambir itu di Jakarta Kota teman-teman. Lokomotifnya untuk Taksaka 20671 sepertinya. Nah, jalur yang ke atas itu yang terdapat KRL di atasnya itu adalah jalur menuju Gambir teman-teman. Nanti kereta api Taksaka akan melewati jalur itu dan terusnya bisa menuju ke arah Manggarai sampai dengan Bogor. Sementara yang di balik rumah-rumah ini sebenarnya ada jalur menuju arah depo kereta Jakarta Kota teman-teman, atau bisa juga menuju jalur atas, itu tujuannya atau arah jalurnya menuju ke arah Tanjung Priuk teman-teman. Jadi di antara jalur yang arah Kampung Bandan sampai Manggarai itu ada
jalur menuju Depo Kereta Jakarta Kota dan juga jalur menuju ke arah Tanjung Priok. Nah, untuk kereta api Kuto Jaya Utara sendiri dari stasiun Jakarta Kota itu rutenya memutar teman-teman melewati Kampung Bandan, melewati Kemayoran, sampai nanti akan berhenti di stasiun Pasar Senen untuk menaikkan penumpang juga teman-teman. Kita bertemu dengan percabangan jalur kereta. Untuk percabangan ini bisa menuju ke arah Jakarta Gudang, jalur yang paling pinggir sebelah kiri ya, dan yang jalur sebelah sana itu adalah jalur yang dari arah Tanah Abang teman-teman. Kita nanti akan berbelok ke arah kanan untuk menuju ke arah Pasar Senen teman-teman, melewati Kampung Bandan. Rel yang ini kalau nggak salah ini terusannya bisa ke Tanjung Priok juga atau enggak ya, saya lupa ingat, tapi kayaknya ini buntu sih sampai sana. Setahu saya Tanjung Priok tuh jalurnya yang ke atas tadi ya, yang melewati Depo Kereta Jakarta Kota. Setahu saya ini jalurnya buntu sih, atau bisa juga ke Tanjung Priok, saya juga kurang hafal teman-teman. Nah, kita melintas langsung di stasiun Kampung Bandan. Kampung Bandan ini juga menjadi stasiun transit KRL teman-teman, untuk ke arah Bekasi, ke arah Tanah Abang, terus ke arah Tanjung Priok juga. Tapi untuk rel yang di Tanjung Priok kita harus naik ke atas teman-teman. Nah, itu dia rel ke arah Tanjung Prioknya teman-teman. Jadi relnya ada di atas. Untuk harga tiket dari kereta api Kuto Jaya Utara ini berkisar antara Rp200.000 sampai Rp255.000. Harga bisa berbeda-beda tergantung hari pemesanan, hari keberangkatan, dan jarak tempuh dari perjalanan kalian. Dan di beberapa rutenya kereta ini terdapat tarif khusus nih. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk info lebih lengkapnya tentang tarif khusus kereta ini. Nah, baru aja tadi kita sudah melintas langsung di stasiun Rajawali teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di samping kiri ini ada double track. Itu rel yang mengarah ke arah Tanjung Priok teman-teman. Kalau nggak salah ketemunya di Ancol atau di mana ya, saya lupa ingat. Dan saya juga belum pernah menyusuri jalur yang sebelah sana menggunakan kereta. Dan memang untuk lintas KRL yang dari arah Senen menuju ke arah Tanjung Priok itu memang tidak ada ya. Jadi kita harus transit dulu di Kampung Bandan, baru kita bisa berpindah kereta atau transit di stasiun Kampung Bandan teman-teman. Dan yang jalur tersebut yang paling kiri itu biasanya sering sekali dilalui oleh kereta-kereta barang, termasuk kereta kontainer teman-teman. Kontainer Limas Priuk atau dari Tanjung Priok ke daerah-daerah lain ya. Kalau saya taunya sih cuma Limas Priuk sih, atau mungkin ada kontainer-kontainer ke destinasi yang lain, misalkan ke Gede Bage atau Kelari atau di daerah lainnya. Teman-teman bisa komentar ya. Pokoknya untuk jalur yang di sebelah sana itu sering sekali dilalui oleh kereta-kereta barang teman-teman. Pukul 8:53 kita tiba di stasiun Pasar Senen teman-teman. Lambat sekitar 4 menit atau 5 menit ya untuk kedatangannya, dan berhentinya di sini hanya 7 menit sampai 6 menit saja untuk menaik turunkan penumpang teman-teman. Gak nyangka ya, tadi memang banyak tertahan juga sih di stasiun Kemayoran, tertahan di stasiun Pasar Senen juga, ketika mau masuk juga tertahan sinyal teman-teman. Jadi makanya tiba di stasiun Pasar Senennya ini cukup ngaret ya, ngaretnya sekitar 4-5 menit teman-teman. Oke, kita tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen teman-teman, stasiun yang paling sibuk di Jakarta untuk pemberangkatan kereta api antar kota dibanding stasiun Gambir teman-teman. Karena memang untuk kedatangan dan keberangkatan kereta api jarak jauh di stasiun Jakarta Pasar Senen ini banyak banget teman-teman, termasuk kereta api Kuto Jaya Utara yang memang berangkatnya dari stasiun Jakarta Kota, berhenti juga di stasiun Pasar Senen untuk menaik turunkan penumpang teman-teman. Dan saya sedang berjalan menuju ke depan rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara karena memang saya akan melihat langsung lokomotif untuk kereta api Kuto Jaya Utara ini, lokomotifnya apa teman-teman. Dan saya hanya punya waktu sedikit, 5 menit saja untuk ke depan teman-teman, dan saya mau lihat lokonya. Yuk kita lihat lokonya. Oke, lokomotifnya dari kereta api Kuto Jaya Utara CC 2017806 teman-teman, Depo Induk Cipinang, atau ini nomor pendeknya CC 201
38. Dan ternyata di stasiun Pasar Senen juga ada pojok baca teman-teman, dan letaknya berada di ruang tunggu peron 3 ya. Berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 9.00 teman-teman. Ternyata memang waktu berhentinya itu di stasiun Pasar Senen benar-benar tidak diprediksikan teman-teman, karena diestimasikan memang datang di stasiun Pasar Senen itu pukul 8:49, tapi nyatanya tadi pukul 8:53 datangnya, karena memang tertahan sinyal terus ya. Dan jalur sini memang cukup padat sih teman-teman, karena selain dipadati oleh lalu lintas kereta api jarak jauh, di sini juga menjadi jalur kereta komuter lain rute Bekasi Loop Line ya, gitu. Oke, kita sudah melintas langsung di stasiun Pondok Jati dan kita bertemu percabangan rel yang dari arah layar ini ya. Dan yang saya tunjukkan itu arahnya rel menuju ke arah Gambir ya, Manggarai Gambir teman-teman. Jadi kereta-kereta dari arah Gambir datangnya dari rel yang sebelah sini teman-teman, gitu, yang saya sorot ini ya. Dan nanti akan bertemu di percabangan stasiun Jatinegara teman-teman. Sesaat lagi kita akan melintas langsung di stasiun Jatinegara. Nah, keretanya sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kita lihat-lihat dulu interior kereta makannya yuk. Nah, interior kereta makannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kereta makan dari kereta api Kuto Jaya Utara ini letaknya berada di antara premium 4 dan premium 5. Dan ini langsung ketemu ruang operator. Di samping ruang operator ada ruang kru. Di sini letaknya. Dan juga kereta api Kuto Jaya Utara ini, kereta makannya ada musolanya teman-teman. Nah, ini dia musolanya. Dan ukuran musolanya lebih luas dari musola kebanyakan ya. Dan ini bisa menampung 2 orang untuk sholat teman-teman. Dan di sana ada lemari untuk menyimpan alat sholat. Di sini disediakan sendal, tapi sendalnya mana teman-teman? Sendal untuk wudhunya, perantinya mana ini? Hanya rak sandalnya saja, tapi tidak ada sandalnya, sayang sekali ya. Jangan-jangan dibawa kabur nih. Jangan begitu ya teman-teman. Ini peranti sandal teman-teman, peranti untuk pelanggan mengambil air wudhu. Dan ini dia untuk interior kereta makan dari kereta api Kuto Jaya Utara. Kurang lebih sama seperti kereta makan di kereta-kereta stainless steel ya, seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Lau, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka. Dan kemarin saya naik kereta api Gajah Wong juga, kurang lebih interiornya sama seperti ini teman-teman. Meja makannya kurang lebih seperti ini, ada kursi dan meja makan. Di bawahnya ada colokan listrik 4 buah teman-teman, gokil. Dan di sebelah sana ada pantry-nya, dan sepertinya jajanan-jajanannya sudah siap nih. Nggak tahu nanti saya bakal jajan atau enggak ya. Pokoknya ini sudah siap pantry-nya untuk menjajakan makanan kepada penumpang. Dan juga ada ruang kursi untuk duduk berduanya saja ya, untuk ditempati 1 orang dan 1 orang berhadapan gitu. Oke, kereta makannya kurang lebih sama seperti kereta makan yang lain teman-teman. Oke, kereta api Kuto Jaya Utara sekarang berhenti di stasiun Bekasi teman-teman. Pukul 9:24. Normalnya di sini berhenti pukul 9:25 dan nanti akan diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi pukul 9:27 menit. Jadi ada waktu sekitar 2-3 menit untuk menaik turun penumpang di stasiun Bekasi. Ngomongin stasiun Bekasi ya teman-teman, di grafik perjalanan kereta api tahun 2023 ini yang berlaku tanggal 1 Juni, stasiun Bekasi sekarang menjadi lebih ramai dengan keberangkatan kereta api antar kota teman-teman. Yang saya perhatikan sih itu dari kereta kasta atas sampai kereta kasta bawah itu hampir semuanya berhenti di sini teman-teman. Dan yang saya tahu untuk kereta-kereta yang tidak berhenti di stasiun ini itu ya masih ada beberapa dan lumayan banyak juga yang tidak berhenti atau bablas di Bekasi teman-teman. Contohnya seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Lau, Argo Dwi Pangga, Taksaka, lalu ada kereta api Manahan juga setahu saya bablas di stasiun Bekasi dan tidak berhenti di sini teman-teman. Sisanya sih untuk kereta-kereta seperti kereta api Gajayana, Sembrani, Brawijaya, Bangunkarta, pokoknya
banyak banget saat ini untuk kereta api antar kota yang berhenti di stasiun Bekasi, teman-teman. Dan ngomongin kereta api Kuto Jaya Utara lagi nih, selain kalian bisa naik juga di Bekasi, kalian juga bisa naik kereta api Kuto Jaya Utara di stasiun Cikarang, teman-teman. Jadi ada dua pilihan, mau naik dari Cikarang atau naik dari Bekasi. Kereta api Kuto Jaya Utara berhenti di kedua stasiun tersebut, jadi tinggal pilih aja, teman-teman. Nah, ini dia peta pemberhentian dari kereta api Kuto Jaya Utara, teman-teman. Kita berangkat dari stasiun Jakarta Kota, lalu akan berhenti di stasiun Pasar Senen. Setelah di stasiun Pasar Senen, kita berhenti di Bekasi, lanjut berhenti di Cikarang, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan. Nanti saya akan turun di sini nih. Setelah berhenti di Cirebon Perujakan, akan berhenti di Ciledug, Krupuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Sumpiyuh, Gombong, Kebumen, lalu akan berhenti di stasiun Kutoarjo sebagai stasiun tujuan akhir. Impresi awal ketika naik kereta api Kuto Jaya Utara ini memang tidak berubah seperti terakhir kali saya naik kereta api Kuto Jaya Utara ya, teman-teman. Walaupun vibes-nya itu memang sudah lama terlewat, 4 tahun yang lalu saya naik kereta api ini, itu rasanya tetap tidak berubah, teman-teman. Keretanya sendiri memang cukup anteng, lalu untuk guncangan dan suspensinya juga tidak begitu kerasa, dan juga dalam kabin ini kekedapannya dirasa cukup banget, teman-teman. Walaupun memang ini masih agak sedikit berisik dari suara kompresor AC ya, yang letaknya memang persis berada di tengah-tengah, tapi untuk suaranya sendiri itu tidak begitu berisik sih, teman-teman. Dan dirasa nyaman-nyaman aja sih untuk naik kereta api ini. Walaupun memang kursinya sendiri ini yang saya rasakan cukup keras, teman-teman. Untuk kursi premium yang seperti ini saya agak drawbacknya di sini aja cukup keras, tapi untuk ruang kakinya sendiri menurut saya masih cukup untuk selonjoran, teman-teman. Tidak kepentok besi sama sekali, walaupun memang ruang kakinya apabila kursi depannya itu dimiringkan secara maksimal itu bakal sempit banget, teman-teman. Ya feel-nya sih masih sama seperti saya terakhir kali naik kereta api Kuto Jaya Utara ya, nyaman. Terus guncang suspensinya juga tidak begitu kerasa, suspensinya halus banget, hentakannya juga empuk banget, lalu kekedapan kabinnya senyap. Yang penting suara ketika keretanya berlari itu tidak sampai masuk ke dalam banget ya, masih cukup teredam dengan sempurna. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Karawang, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Selamat datang di Kabupaten Karawang. Saat ini pemberhentian kereta api Kuto Jaya Utara tiba di stasiun Karawang, teman-teman. Dan di stasiun Karawang ini kereta api Kuto Jaya Utara akan disusul dengan kereta favorit saya, yaitu kereta api Taksaka dari Gambir tujuan Yogyakarta, teman-teman. Kereta yang tidak mengusung nama Argo, tapi fasilitasnya sudah melebihi kereta Argo. Bahkan fasilitasnya menurut saya sudah melebihi dari kereta nomor 1 di Indonesia, kereta api Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Ini kereta benar-benar benar-benar anak emasnya KAI banget ya, karena rutenya yang menuju Yogyakarta dan memang identitasnya Yogyakarta banget sih untuk kereta api Taksaka ini. Dan pemberhentian kereta api Kuto Jaya Utara di stasiun Karawang ini berkisar antara 9 sampai 10 menit, teman-teman. Dan di stasiun Karawang ini menjadi pemberhentian untuk kereta komuter lokal ya, teman-teman. Termasuk kereta komuter lokal Walahar dan juga kereta komuter lokal Jatiluhur. Walahar tujuan Purwakarta dan Jatiluhur itu kalau nggak salah tujuan Cikampek, teman-teman. Dan juga ada beberapa kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun Karawang. Selain kereta api Kuto Jaya Utara, yang saya tahu ada kereta api Jayabaya, lalu ada kereta api Singasari, dan beberapa kereta lainnya, teman-teman. Kereta api Kuto Jaya Utara berhenti di jalur 1 stasiun Karawang, dan jalur 2 nanti akan berjalan langsung kereta api Taksaka, teman-teman, yang akan melintas langsung di sini dengan kecepatan tinggi, sekitar kecepatan 115 km per jam, teman-teman, untuk dilintas ini ya. Sebenarnya untuk kereta api Taksaka sendiri itu sudah bisa full speed 120, tapi untuk lintasan di Karawang sini itu setahu saya maksimal kecepatannya adalah 110 sampai 115 km per jam, teman-teman. Dan di stasiun Karawang sendiri bisa kalian lihat ya, sekarang sudah terpasang kanopi yang gede banget, teman-teman. Dulu tuh memang stasiun Karawang ya polosan aja kayak gini ya, tidak ada kanopinya. Sekarang sudah ada kanopi yang membuat kenyamanan penumpang menjadi meningkat, teman-teman. Tidak kepanasan lagi dan tidak kehujanan lagi. Dan di sini ada kereta lokal Walahar sepertinya. Lokal Walahar dari Purwakarta tujuan akhir Cikarang, teman-teman. Ya benar, komuter lain Walahar tiba di stasiun Karawang dari Purwakarta. Dan persiapan di jalur 2 ini akan melintas kereta api Taksaka dari Gambir tujuan akhir Yogyakarta. Kereta favorit saya yang sempat tadi kita lihat di stasiun Jakarta Kota dilansir, sekarang sudah menyusul kereta api Kuto Jaya Utara di stasiun Karawang, teman-teman.
Jaya Utara sekarang sudah berangkat dari stasiun Jatibarang dan sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir saya, yaitu stasiun Cirebon Perujakan. Dan karena saya akan tiba di stasiun tujuan akhir saya, maka saya akan tarik kesimpulan untuk perjalanan kali ini. Stasiun Jakarta Kota sekarang lingkungannya sudah asri banget, sudah tertata banget dan nyaman banget untuk kita jalan-jalan di sekitar Kota Tua. Pokoknya stasiun Jakarta Kota sekarang halamannya sudah begitu tertata dan rapi banget, teman-teman. Yang kedua, kereta api Kuto Jaya Utara sekarang menjadi satu-satunya kereta api jarak jauh yang pemberangkatan awal dan tujuan akhirnya di stasiun Jakarta Kota, teman-teman. Yang ketiga, perubahan jadwal dari kereta api Kuto Jaya Utara ini signifikan banget, teman-teman. Dari yang awalnya berangkat stasiun Jakarta Kota itu pada waktu subuh sekitar jam setengah 5 pagi, kali ini berangkat dari stasiun Jakarta Kota pukul 8:35, yang mana itu mundur sekitar 4 jam dari jadwal yang sebelumnya. Menurut saya ini gebrakan yang bagus dan jadwalnya menurut saya cocok juga untuk perjalanan yang saat ini. Lalu yang keempat, cakupan pasar kereta api Kuto Jaya Utara ini luas banget, teman-teman. Ada 5 stasiun di daerah operasi 1 dan daerah operasi 3 yang dia itu berhenti untuk naik turun penumpang secara normal, teman-teman. Yang kelima, kereta api Kuto Jaya Utara ini dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Kutoarjo disusul satu kereta unggulan di stasiun Karawang, teman-teman, yaitu disusul oleh kereta api Taksaka. Yang keenam, harga tiket dari kereta api Kuto Jaya Utara sendiri menurut saya tidak cukup mahal, tapi ini bisa dimaklumi juga karena memang Kuto Jaya Utara menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel, yang mana ini ekonominya lebih nyaman daripada ekonomi yang biasa, teman-teman. So, segitu aja kesimpulan yang bisa saya tarik dari perjalanan kali ini naik kereta api Kuto Jaya Utara dari Jakarta Kota menuju Cirebon Perujakan. Dan saat ini saya akan siap-siap dulu untuk mengemas barang-barang saya, dan sesaat lagi kereta api Kuto Jaya Utara akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan selamat datang di kota Cirebon. Oke, kita melintas langsung di stasiun Cirebon, teman-teman. Stasiun Cirebon ini merupakan pemberhentian untuk kereta-kereta yang kasta menengah ke atas ya, seperti kelas ekonomi campuran dengan eksekutif, bisnis campur eksekutif, lalu kereta dengan kelas eksekutif full, eksekutif argo, kelas luxury, luxury sleeper, dan juga kereta priority dan juga panoramik. Sedangkan kereta api Kuto Jaya Utara ini karena kelasnya full ekonomi premium, jadi berhentinya nanti akan di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Dan di stasiun Cirebon Perujakan sendiri merupakan percabangan antara jalur utara dan jalur selatan. Dan kereta api Kuto Jaya Utara ini nanti akan mengambil jalur ke arah kanan menuju jalur selatan, teman-teman. Apabila keretanya mengambil jalur ke arah kiri atau lurus, itu nanti keretanya akan mengarah ke jalur utara melewati Tegal, Pekalongan, Semarang sampai Surabaya. Dan ya, kereta api Kuto Jaya Utara sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Oke, kereta api Kuto Jaya Utara tiba di stasiun Cirebon Perujakan di jalur 9, teman-teman. Yang berada di ujung sana itu adalah jalur yang mengarah ke jalur utara. Kita tiba jam 12:15 menit, awal 3 menit dari jadwal, teman-teman. Dan berhenti di sini sekitar berapa ya? 10 menit atau 7 menit atau berapa ya? Setahu saya sih lama sih berhentinya. Dan ya, alhamdulillah kita tiba di stasiun Cirebon Perujakan, tujuan akhir saya. Oke, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan akhir saya, stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Dan cuaca di Cirebon seperti biasa panas ya, panas dan berangin kayak gini. Oke, kereta api Kuto Jaya Utara tadi datangnya awal 3 menit, teman-teman, dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:25 menit. Jadi ini gerakan maju, ini bukan keretanya berangkat ya, teman-teman ya. Jadi gerakan maju ini untuk memposisikan tandon air selaras dengan selang airnya, teman-teman. Karena di sini kereta api Kuto Jaya Utara juga akan dilakukan pengisian air untuk kebutuhan toiletnya. Dan nanti masih lama berangkatnya ya, sekitar jam 12:25, masih ada waktu sekitar 8 menit lagi untuk naik turun penumpang di stasiun Cirebon Perujakan, teman-teman. Dan karena berhentinya dari kereta api Kuto Jaya Utara ini lama, jadi kalian bisa jajan-jajan dulu, makan-makan dulu, beli makan siang ya.
gitu. Dan di depan saya juga ini banyak banget nih yang jualan makan siang. Dan ya pintu keluarnya sebenarnya berada di sebelah selatan teman-teman ya. Dulunya memang untuk keluar dari stasiun Cirebon Perujakan itu bisa lewat pintu utara teman-teman. Tapi sekarang dialihkan semuanya ke arah pintu selatan semua. Alhamdulillah teman-teman, perjalanan saya sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan dengan selamat. Terima kasih yang sudah menemani perjalanan saya dari Jakarta Kota sampai Cirebon Perujakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe channel Lebas Pedugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat siang dari kota Cirebon di stasiun Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, dadah.